beserta rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Griselda Tabita Natania Hutahayan dengan NIM 12S24026. Nah, pada video kali ini, saya beserta dengan rekan-rekan kelompok saya yang lainnya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar basis data kami, yakni yang dimana kami akan menjelaskan database yang telah kami buat berdasarkan CIS atau Campus Information System (ITDAL), yang dimana fiturnya itu yakni keasraman kemahasiswaan. Nah, pada kali ini, database yang telah kami buat itu mencangkup seperti yang pertama, ada proses bisnisnya. Yang kedua, ada diagram basis datanya seperti IRD, CDM, PDM, dan tabel fisiknya. Yang ketiga, ada normalisasinya. Yang keempat, ada implementasi beserta query. Dan nanti akan diakhiri oleh kesimpulan dan juga saran. Dan saya akan memulai dengan proses bisnis, FR, NFR, beserta juga dengan IRD-nya. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu teman-teman kelompok saya, yakni dengan NIM 10 ada Artalia Besiregar, dengan NIM 25 ada Paula Gabriela Tambunan, dengan NIM 26 ada saya sendiri, yakni Griselda Tabita Natania Hutahayan, dengan NIM 35 ada Joshua Sianturi, dan NIM 51 ada Geralda Natali Gultom. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan proses bisnisnya. Agar lebih jelas, Bu, terkait diagram dari IRD-nya dan proses bisnisnya, saya akan beralih ke Draw.io, di mana tempat saya membuat diagramnya keseluruhannya. Dan sebelum itu, semua diagram proses bisnis yang telah saya buat itu sudah valid berdasarkan ketentuan penggunaan CIS, dan juga saya telah melakukan wawancara langsung terhadap masing-masing entitas yang digunakan dalam fitur ini, yakni keasraman dan kemahasiswaan. Untuk keasraman sendiri, saya mewawancarai Ibu Herlin Juni Stompul, dan kemahasiswaan sendiri saya mewawancari Kak Yoke Purba. Maaf, Bu Yoke Purba. Nah, pertama saya akan menampilkan yakni tampilan FR dan MNFR pada CIS absensi mahasiswa. Nah, untuk FR-nya sendiri itu apa yang dilakukan oleh sistem ini? Yang dilakukan sistem ini adalah menampung semua data-data mahasiswa yang tercatat absensi oleh keasramaan. Pada proses bisnisnya itu, flow absensi ini dimulai dari mahasiswa mengajukan absensi langsung kepada keasramaan, lalu keasramaan sendiri menginput data absensi dalam CIS. Jika keasramaan menginputnya dan menyetujui absensi mahasiswa tersebut, maka absensi itu tercatat dalam CIS, dan juga dosen dapat mengecek absensi mahasiswa kelasnya. Dosen di sini adalah dosen yang berkaitan seperti dosen wali dan dosen mata kuliah pengampunya pada hari itu. Dan jika tidak diterima alasan absensinya oleh keasramaan, maka mahasiswa tidak tercatat dalam absensi. Nah, di sini yang dapat mengaksesnya absensi mahasiswa ini hanya tiga entitas, yakni mahasiswa sendiri, lalu yang kedua ada keasramaan, dan yang ketiga ada dosen pengampu dan dosen wali. Dosen pengampu dan dosen wali dapat mengakses absensi mahasiswa ini hanya untuk mengecek mahasiswa siapa atau anak siapa yang dia hadir atau berhalangan hadir untuk kelasnya pada hari itu. Nah, cara menambahkannya itu terdapat sini ada tambah plus, tambah. Di sini terdapat mahasiswa dengan NIM atau nama untuk menambahkan absensinya. Lalu di sini ada satu sakit izin absen, dan keterangan untuk memperjelas bahwasanya memang mahasiswa tersebut tidak dapat hadir. Lalu file bukti absensinya, tanggal mulai dan tanggal berakhirnya di absen pada tanggal berapa. Nah, ini semua kita sebagai mahasiswa hanya dapat mengaksesnya dengan melihat data-data riwayat yang absen, siapa saja yang absen. Lalu untuk menambahkan data ke dalam absensi mahasiswa ini hanya dapat dilakukan oleh tim keasraman sendiri. Nah, selanjutnya, untuk accessibility ini kan tadi setelah saya jelaskan yakni ada 3, keasraman, mahasiswa, dan juga dosen. Dan untuk security-nya, yang dapat mengakses ini sendiri tuh sebenarnya bagi siapa saja yang memiliki akun CIS. Cuman untuk absensi dan mahasiswa sendiri hanya 3 entitas tadi saja. Lalu untuk accessibility-nya itu juga sistem ini dapat berjalan 24 jam. Lalu kita akan lanjut ke izin bermalam.
Nah, untuk izin bermalam sendiri, proses bisnisnya itu mahasiswa mengajukan izin bermalam pada CIS. Ini harus mengajukannya seperti 2 hari atau 3 hari sebelum terlaksananya izin bermalam tersebut, kecuali ada hal urgent. Lalu keasramaan harus menyetujui dulu nih izin bermalam pada CIS. Jika tidak disetujui, maka mahasiswa tidak dapat melakukan izin bermalam. Namun jika iya, mahasiswa dapat melakukan izin bermalam. Nah, untuk izin bermalam sendiri, mahasiswa sendiri yang langsung mengajukannya kepada di sistem izin bermalam ini dengan cara kita dapat memencet tombol request IB ini. Nah, di sini kita dapat mengaksesnya ini. Mau di tanggal berapa kita untuk izin bermalamnya itu, lalu kita akan menentukan nih jam berapa. Contohnya kita mau menginput tanggal 30 Mei, kita buat di jam 9 nih. Nah, di sini ada spesifiknya, mau di jam 9 berapa nih dia dapat keluar izin bermalam. Nah, untuk izin rencana kembalinya juga sama seperti sebelumnya. Ini alasan keperluan IB-nya itu untuk apa? Contoh libur semester, libur tahun raya, dan sebagainya. Tempat tujuannya harus dituliskan secara spesifik kemana. Nah, lalu kita pencet buat baru agar dapat diverifikasi oleh tim keasramaan. Nah, berikut jika disetujui akan tertampil riwayat data yang pernah di request. Nah, di sini terdapat permohonan yang saya batalkan. Juga terdata riwayatnya pada izin bermalam ini. Yang dapat mengakses izin bermalam ini hanya 2, yakni mahasiswa beserta tim keasramaan yang memverifikasi absensi berikut. Nah, untuk IRD-nya akan saya jelaskan. Mahasiswa ini dia berhubungan langsung kepada setiap sistem, yakni ada absensi, ada izin keluar, ada SKKM, poin pelanggaran, lalu ada izin bermalam juga. Dan mahasiswa ini berhubungan langsung juga dengan keasramaan. Sebenarnya, untuk fitur keasramaan dan kemahasiswaan itu terdapat 7 fitur, Bu, yakni absensi, izin bermalam, izin keluar, izin kolaboratif, izin ruangan, poin pelanggaran, dan SKKM. Akan tetapi, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, Bu, bahwasanya kami akan membuat absensi, izin bermalam, izin keluar, poin pelanggaran, dan SKKM. Jadi ada 5 sistem yang kami buat. Nah, untuk mahasiswa sendiri, ke absensi dia one to many karena satu mahasiswa dapat mengajukan banyak absensi. Begitu juga dengan sistem izin keluar, satu mahasiswa dapat mengajukan banyak izin keluar, lebih dari sekali atau 2 kali. Dan mahasiswa sendiri, dia berhubungan langsung dengan keasramaan karena mahasiswa wajib mengajukan absensi tadi yang telah saya katakan, bahwa mahasiswa wajib mengajukan absensi langsung ke keasramaan, tidak dapat mengajukan absensi langsung dengan sistem absensi. Namun, kenapa di sini dia berhubungan langsung dengan absensi? Di sini dia berhubungan langsung dengan absensi karena mahasiswa tercatat absensinya. Dan di sini berhubungan langsung dengan mahasiswa keasramaan dengan relasinya itu, yakni mengajukan absensi. Selanjutnya, oh iya, untuk absensi sendiri terdapat entitasnya itu, yakni dosen, berhubungan langsung dengan dosen, dan keasramaan beserta mahasiswanya. Nah, untuk ke dosen dia many to many karena kan di sini sifatnya dia ada subkelas ya, berarti dosennya lebih dari satu, maka banyak dosen dapat mengakses atau dapat mengecek banyak absensi. Begitu juga banyak absensi yang dapat dicek oleh pihak dosen. Dan untuk absensi sendiri, dia many to one untuk keasramaan karena satu keasramaan dapat mengakses absensi dan banyak absensi dipegang oleh satu keasramaan. Hal ini disebabkan karena berhubungan juga dengan mahasiswa dan keasramaan, yakni many to one, yang dimana mahasiswanya itu many sedangkan keasramaan itu one. Memang banyak pembina asrama, Bu, akan tetapi masing-masing mahasiswa itu hanya memiliki satu pembina asrama di tiap asramanya. Kecuali untuk rusun luar memang banyak, karena bertingkat-tingkat, maka ada per tingkatnya itu ada satu pembina asrama. Tapi per tingkatnya itu juga lah yang membina satu
membina pertingkatan mahasiswa itu. Jadi untuk masing-masing mahasiswa yang memiliki suatu pembina asrama yang dapat dia ajukan untuk absensi, izin bermalam, izin keluar, dan sebagainya. Kita lanjutkan kepada untuk izin keluar. Izin keluar sendiri, izin for IKA. Nah, izin keluar sendiri, mahasiswa mengajukan izin keluar pada CIS, lalu dosen wali menyetujui izin keluar. Nah, untuk izin keluar sendiri ini Bu, sistemnya cukup ribet karena memiliki banyak tahapan. Setelah dia melakukan penyetujuan terhadap dosen wali, dia harus melakukan penyetujuan terhadap dosen pengampu mata kuliah pada hari itu. Lalu keasraman juga harus menyetujuinya, dan terakhir adalah BAK. Nah, untuk izin keluar sendiri, tampilan FR dan LMFR-nya itu seperti ini. Nah, di sini yang dapat mengakses ini seperti yang tadi telah saya katakan, karena dia memiliki persetujuan terhadap 1, 2, 3, 4 entitas, maka yang dapat mengakses di bagian izin keluar ini terdapat 4 entitas. Yang tambah satu lagi mahasiswa, karena mahasiswa harus mengajukan izin keluar ini. Yang pertama mahasiswa, yang kedua dosen wali, dosen pengampu, lalu ada keasraman dan BAK. Jika mahasiswa mengajukannya izin keluar ini, dia akan mengajukan dengan mencet request izin keluar. Nah, di sini hampir sama seperti IB, terdapat tanggal dan juga nanti akan disediakan oleh jamnya, ini jam. Dan rencana kembalinya dengan hal yang sama juga, dan juga keperluan IKA, apa alasan IKA-nya. Nah, setelah mahasiswa mengajukan IKA ini, dosen wali akan melihat atau mengecek izin keluar ini dan menyetujuinya apabila alasannya sesuai atau alasannya urgent. Dan juga ketika dosen wali telah mengizinkan, maka kita akan berlanjut ke dosen pengampu mata kuliah. Jika tidak disetujui oleh dosen wali, maka kita nggak bisa lanjut ke dosen pengampu mata kuliah. Jika tidak diizinkan oleh dosen pengampu mata kuliah, maka tidak diizinkan oleh keasramaan, dan begitu juga untuk ke BAK-nya. Sebagai contoh, di sini saya pernah melakukan izin keluar dan sampai sekarang belum disetujui oleh dosen mata kuliahnya. Dengan status request-nya itu menunggu persetujuan dosen mata kuliah. Nah, tetapi pada saat riwayat ini, dosen wali saya telah menyetujuinya, maka tinggal menunggu persetujuan dari dosen mata kuliahnya. Lalu dilanjutkan ke keasramaan, dan juga yang terakhir adalah BAK. Nah, untuk sistem ini sendiri, dia dapat diakses juga seperti sistem sebelumnya, yakni dengan 24 jam. Kita lanjut ke poin pelanggaran. Nah, untuk poin pelanggaran sendiri, untuk poin pelanggaran sendiri itu mahasiswa tercatat pada poin pelanggaran. Untuk poin pelanggaran sendiri, dia terdapat 2 jenis, Bu. Yang pertama itu ada poin perbuatan baik dan juga poin pelanggaran ketika dia melakukan pelanggaran, dan poin perbuatan baik ketika dia melakukan perbuatan baik. Nah, kita lihat nih flowchart-nya, kita ikutin. Mahasiswa tercatat pada poin pelanggaran. Jika mahasiswa melakukan tindakan buruk, maka dia akan tercatat sebagai pada poin keburukan. Nah, keasramaan akan menginput poin keburukan sesuai tindakan. Maka di sini kita sebagai mahasiswa hanya dapat mengakses bagaimana sih poin pelanggaran dan apa saja sih poin pelanggaran yang di sini terdata dan berapa poinnya, tingkatannya, dan bentuk pelanggarannya seperti apa dan di mana. Lalu ketika tindakan berat, kalau semisalkan dia lebih kecil dari 15 sebelum poinnya mengenai 15 atau sama dengan 15, maka poin pelanggaran tersebut masih ditindaklanjuti oleh pihak asraman. Akan tetapi jika udah berat atau lebih dari 15 poin, maka ditindaklanjuti oleh poin diinput oleh kemahasiswaan. Jadi untuk sanksinya dan juga poinnya itu akan diinput oleh kemahasiswaan jika sudah lebih dari 15 poin. Dan ketika kita
tidak melakukan tindakan buruk nih, berarti kan sebaliknya kita melakukan perbuatan baik. Ya, di sini jika kita melakukan perbuatan baik, maka tercatat pada poin kebaikan. Jika tindakannya terjadi pada jasrama, maka keasramaan yang akan menginput poin kebaikan ini. Dan jika tidak, kemahasiswaan yang menginput pada kebaikannya. Kemahasiswaan ini menginput kebaikannya ini pada saat kebaikan tersebut terjadi atau berlangsung pada kampus. Nah, untuk poin kebaikan sendiri ini, benefits-nya itu dapat menutupi atau mengurangi poin dari keburukan yang telah tercatat pada sistem. Jadi, ketika kita ingin mengurangi poin keburukan, untuk mengurangi sanksi juga, kita dapat melakukan kebaikan untuk memperambahkan si poin kebaikan ini. Nah, untuk siapa saja yang dapat mengakses fitur poin pelanggaran ini hanya 3, yakni keasramaan, kemahasiswaan, dan mahasiswa. Akan tetapi yang dapat menginput pada poin ini hanya kemahasiswaan dan keasramaan, dan mahasiswa hanya dapat mengecek atau melihat apa saja dan jenis-jenis poinnya bagaimana, dan juga riwayat poin yang telah dia lakukan. Pada saat ini saya tidak dapat memberikan contohnya bagaimana, dikarenakan saya sendiri belum pernah melakukan poin pelanggaran, poin keburukan, ataupun poin kebaikan. Tapi di sini tertera jelas bahwasanya di sini terdapat nama. Nama ini nama dari jenis perlakuannya, di sini poin tindakannya, di sini juga terdapat tingkatannya, levelnya itu, dan juga di sini bentuk pelanggarannya itu apa, di mana, dan ada banyak jenis pelanggaran yang tertera pada poin pelanggaran ini. Semua lengkap pada CIS di fitur keasramaan kemahasiswaan. Nah, untuk IRD-nya sendiri, IRD yang saya akan jelaskan pada saat ini yakni untuk izin keluar. Izin keluar sendiri dia berhubungan langsung dengan mahasiswa, yakni dengan one to many, satu mahasiswa dapat mengajukan banyak izin keluar atau berulang kali untuk izin keluarnya. Lalu izin keluar ini berhubungan dengan dosen, yang dimana kita butuh nih persetujuan dari si dosen. Ada 2 nih dosennya, maka di sini saya buat subkelas, yakni dosen pengampu dan dosen wali. Dan izin keluarnya ini many to many, izin keluar ini dapat disetujui oleh 2 dosen, yakni dosen pengampu atau dosen wali. Jadi sebenarnya lebih dari 2 dosen, karena kan dosen wali 1 dan dosen mata kuliah per hari itu lebih dari 1. Lalu si izin keluar ini juga berhubungan langsung dengan pihak keasramaan. Dan terakhir, izin keluar ini juga berhubungan dengan BAAK. Untuk subkelas yang pada dosen ini, Bu, dia itu jenisnya non-disjoint dengan mandatory. Nah, untuk poin pelanggaran, di sini saya membuatnya seperti subkelas juga, sama seperti dosen tadi itu sifatnya ini non-disjoint dengan mandatory. Karena poin pelanggaran ini ketika di-input itu kan pastinya kalau nggak pelanggaran dia perbuatan baik. Dan juga poin pelanggaran dibuat subkelas karena ada 2 jenis. Mahasiswa dapat tercatat banyak poin pelanggaran dengan 2 jenis yang berbeda ini. Nah, untuk poin pelanggaran sendiri dia berelasi langsung dengan kemahasiswaan. Seperti tadi saya katakan bahwa yang dapat mengakses menginput data poin pelanggaran hanya kemahasiswaan dan juga keasramaan. Dan mahasiswa hanya dapat mengeceknya saja. Untuk fitur yang terakhir itu ada SKKM. Tampilan effort dan endeavor-nya seperti ini, Bu. Ini kita dapat input sendiri. Ini mahasiswa sendiri yang menginput SKKM-nya. Ini terdapat pada proses bisnis yang telah saya buat. Nih, mahasiswa mengajukan SKKM dengan melampirkan dokumen pendukungnya. Jika tidak dilampirkan dokumen pendukungnya, maka tidak dapat ditindaklanjuti oleh kemahasiswaan untuk pemberian poin pada SKKM di CIS. Jika iya, apakah dokumen itu relevan dengan kegiatan yang didata atau diajukan oleh mahasiswa tersebut?
Jika tidak, status akan tetap request karena dokumen tidak sesuai dan masih harus dipertimbangkan. Jika iya, poin akan dilanjutkan dengan pemberian poin pada SKKM di CIS. Nah, pemberian poinnya ini disetujui oleh dua pihak, ini kemahasiswaan dan juga BAK. Maka dari itu, yang dapat mengakses si SKKM ini ada 3, yakni mahasiswa sendiri sebagai mengajukan SKKM, dan juga BAK dan kemahasiswaan sebagai yang memverifikasi, menyetujui SKKM yang diajukan oleh mahasiswa tersebut. Kita dapat menginput data atau mengajukan SKKM ini dengan memencet pojok kanan tambah kegiatan ini. Nah, di sini tuh kita tulis nih kegiatannya, contohnya kita jadi panitia PCA. Nih, kita dapat memilih nih indeks kegiatannya ada IKB. IKB ini menjadi aktif. IKB ini lebih ke organisasi. Nih IKB. Organisasi. IKW ini untuk kegiatan penting yang terjadi pada ITDL lah, contohnya seperti matrikulasi dan PCA. Dan ini IPL sepertinya ini untuk yang berhubungan dengan masyarakat, IPR untuk jurnal kuliah, dan lain-lain. Ada banyak jenis untuk indeks kegiatan ini. Ini tahun ajarannya itu, tahun berapa dia melakukan kegiatan ini, lalu pada semester berapa kegiatan ini berlangsung, beserta diinput oleh tanggal akhir, keterangan kegiatan ini berlangsung seperti apa sih, dan juga terakhir ada bukti kegiatannya berlangsung. Maka jika semua telah terisi, kita pencet tombol tambah kegiatan, lalu kita lanjutkan dengan menunggu hasil verifikasi atau persetujuan oleh pihak BAK dan kemahasiswaan. Maka ketika sudah diverifikasi dan disetujui, akan ada nih total kredit nih. Maksimalnya itu 18 untuk poin kelulusannya nanti pada saat tingkat akhir. Dan untuk kegiatan SKKM sendiri nanti sudah terisi oleh PCA dan matrikulasi karena itu kegiatan wajib, maka mahasiswa harus mencari 10 SKKM lainnya untuk syarat kelulusannya. Dan ketika setelah disetujui nanti akan tertera sini riwayat SKKM-nya dengan atributnya itu, yakni ada kegiatan, tahun ajaran atau semester, indeks kegiatannya, kredit, dan statusnya. Untuk IRD-nya sendiri, mahasiswa berhubungan dengan SKKM dengan one to many. Jadi, satu mahasiswa dapat mengajukan banyak SKKM, lalu SKKM sendiri berhubungan dengan kemahasiswaan. Karena untuk dapat tertera poinnya itu harus persetujuan dengan kemahasiswaan. Untuk BAK sendiri itu adalah optional. Sekian penjelasan terkait FR, NFR, proses bisnis beserta IRD yang telah saya jelaskan, Bu. Terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait CDM dan PDM dari IRD yang telah kami buat. Nah, pertama-tama kita akan membahas entitas mahasiswa. Untuk entitas mahasiswa sendiri, sama seperti IRD sebelumnya, berhubungan pada masing tiap-tiap sistem yang ada, berhubungan langsung. Nah, ada nih yang berbeda nih, yakni munculnya tabel-tabel baru pada beberapa sistem karena hubungan awalnya itu adalah many to many. Ketika kita memiliki hubungan many to many antara satu entitas dengan entitas lainnya, maka akan tercipta satu tabel baru yang dimana isi dari atributnya itu adalah kiriman primary key dari masing-masing entitas yang berhubungan ini dan menjadi foreign key pada tabel baru tersebut. Contoh ini, satu mahasiswa dapat tercatat banyak absensi. Dan masing-masing absensi ini hanya dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Nah, ini di tabel barunya itu adalah pengecekan absensi. Absensi mahasiswa ini dapat memiliki pengecekan mahasiswa banyak. Jadi pengecekan itu dapat berulang kali kan, jadi one to many. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwasannya atributnya itu adalah primary key dari masing-masing entitas yang berhubungannya itu, yakni absensi mahasiswa itu primary key-nya adalah ID absensi dan dosen adalah ID dosen atau NIDN. Nah, yang melakukan pengecekan absensi ini adalah dosen. Tadi kan
awalnya kan many to many tuh, absensi dengan dosen, dan karena ada muncul tabel baru yakni pengecekan absensi, maka dia menjadi one to many. Dan untuk subkelasnya itu jadi memiliki hubungan antara subkelas dengan inti dari kelasnya itu yakni dosen. Jadi dosen pengampu adalah dosen, dan pastinya dia dosen ya. Dosen wali adalah dosen juga, yang dimana dosen pengampu dan dosen wali ini pastinya sama-sama melakukan pengecekan terhadap absensi. Selanjutnya, untuk izin bermalam. Nah, hubungan izin bermalam dengan mahasiswa ini adalah one to many. Jadi, satu mahasiswa dapat mengajukan banyak izin bermalam, sedangkan izin bermalam hanya dimiliki oleh satu orang mahasiswa, masing-masing izinnya. Nah, selanjutnya kita cek nih, entitas izin bermalam berhubungan dengan siapa aja. Yang pertama pastinya berhubungan dengan keasramaan. Karena keasramaan lah yang meng-approve si izin bermalam ini. Jadi one to many, satu keasramaan dapat meng-approve banyak izin bermalam. Karena seperti tadi saya bilang bahwa satu keasramaan itu membimbing banyak mahasiswa, tapi masing-masing mahasiswa itu hanya dapat dibimbing oleh satu keasramaan saja. Selanjutnya, izin bermalam sudah nih semua. Kita lanjut ke izin keluar. Untuk izin keluar sendiri, dia berhubungan juga dengan mahasiswa, yang dimana hubungannya itu adalah one to many. Satu mahasiswa dapat mengajukan banyak izin keluar, dan masing-masing izin keluarnya itu hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Untuk hubungannya, pertama, dia berhubungan dengan dosen pengampu, yang dimana dosen pengampu ini juga berhubungan dengan dosen, yakni dosen wali. Maka jalurnya seperti ini saya buat, Bu. Ketika izin keluar telah di-approve oleh dosen pengampu dan dosen wali, maka kita beralih ke keasramaan. Ketika keasramaan sudah meng-approve, maka dia beralih ke BAHK. Kenapa tidak ada tabel baru? Karena masing-masing izin keluar ini di-approve dengan masing-masing entitasnya seperti keasramaan, dan juga dosen dan BAHK itu kardinalitasnya itu adalah one to many. Maka kita tidak perlu membuat sebuah tabel baru. Selanjutnya kita beralih kepada SKKM atau poin pelanggaran terlebih dahulu. Nah, poin pelanggaran sendiri ini juga berhubungan langsung dengan mahasiswa, yakni satu mahasiswa dapat tercatat banyak poin pelanggaran. Dan kita lihat nih, seperti dosen tadi, bahwasannya di sini kan subkelas awalnya dia jadi memiliki hubungan relasi dengan kardinalitas dengan si inti kelasnya ini, yakni poin pelanggaran. Pelanggaran itu bagian dari si poin pelanggaran, dan perbuatan baik juga bagian dari sistem poin pelanggaran. Yang dimana poin pelanggaran ini berhubungan dengan kemahasiswaan dan juga berhubungan dengan keasramaan. Nah, si poin pelanggaran ini seperti tadi saya bilang bahwasanya ketika poinnya masih di bawah 15, maka dia akan poinnya di-input dan di-approve oleh keasramaan sendiri. Jikalau poin pelanggaran atau poin perburukannya itu lebih besar dari 15, maka akan di-approve dan di-input oleh kemahasiswaan. Jika dia melakukan perbuatan baik di asrama, maka dia akan di-input oleh keasramaan, dan jika di kampus akan di-input oleh kemahasiswaan sendiri. Selanjutnya kita akan beralih ke SKKM. SKKM ini dia berhubungan langsung dengan mahasiswa. Hubungannya itu yakni mahasiswa mengajukan SKKM dengan hubungan one to many, yang dimana satu mahasiswa dapat mengajukan banyak SKKM, sedangkan masing-masing SKKM itu dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Dan SKKM ini sendiri juga berhubungan dengan entitas kemahasiswaan saja, yang dimana yang dapat meng-approve, menindaklanjuti untuk data-data SKKM ini adalah pihak kemahasiswaan. Nah, di sini untuk CDM sendiri dia hanya terdata bahwasanya PK-nya itu siapa dan apa, FK-nya itu apa, dan garis ini dihubungkan oleh relasinya, hubungannya antar entitas ini apa, antar entitas tabel ini apa, dan dilanjutkan dengan kardinalitasnya juga,
Tetapi untuk PDM sendiri kurang lebih sama seperti CDM. Hanya saja CDM sendiri tidak memiliki tanda panah mengarah kemana. Sedangkan untuk PDM sendiri dia memiliki tanda panah. Dan tanda panahnya ini mengarah ke, contohnya ini kayak subclass. Subclass berarti si dosennya ini, primary key dosennya ini berbagi ke masing-masing subclassnya ini. Maka yang mendapatkan primary key dari si inti subclassnya ini akan memberikan primary key ke tempat asalnya tadi. Contohnya nih kan ada dosen jadi foreign key ya, di dosen wali dan dosen pengampu. Maka dia akan menjadi primary key dosen kan. Maka panahnya itu mengarah ke dosen. Masing-masing subclass ini mengarah ke dosen sebagai panahnya. Dan juga yang berbeda dari sini, di sini terdapat tipe datanya seperti varchar, dan kalau varchar harus dijelaskan isi batas maksimum karakternya itu berapa. Dan di sini terdapat tipe data date untuk tanggal. Kita dapat menggunakan date dengan tipe 101 untuk month, date, dan year. Dan juga ini kita terdapat tipe data integer juga untuk bilangan bulat, dan ada juga desimal untuk bilangan floating point atau bilangan yang berkoma-koma. Dan di sini kalau tadi kan saya bilang kalau masing-masing entitas itu dihubungkan oleh garis dan dihubungkan dengan relasi seperti menginput, mengajukan, approve, dan lain sebagainya. Sedangkan di PDM dia dihubungkan dengan si foreign key-nya atau primary key yang berhubungan dengan entitas lainnya itu. Contohnya persetujuan IKA sendiri yang berhubungan dengan izin keluar, pasti dia berhubungan dengan si ID underscore IKA-nya sebagai foreign key-nya. Karena di sini dia adalah tabel tambahan, berarti awalnya dosen dengan izin keluar ini hubungannya many to many, maka muncullah si persetujuan IKA ini. Karena tadi kan saya bilang bahwasanya kalau di PDM ini garisnya itu dihubungkan oleh foreign key-nya atau primary key yang berhubungan antar entitas, maka antara persetujuan IKA dan izin keluar itu adalah ID IKA sebagai penghubungnya. Untuk dosen dengan persetujuan IKA juga ID dosen, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, Bu, terkait CDM dan PDM. Terima kasih. Jadi, kontribusi saya dalam tugas besar basis data kali ini adalah yang pertama, saya bertanggung jawab penuh akan pengerjaan proses bisnis. Lalu yang kedua, diagram basis data, yakni seperti CDM, PDM, ERT, dan juga tabel fisik. Dan juga saya membantu rekan saya yakni Arta beserta Paula dalam pengerjaan implementasi pada query. Saya membantunya dalam pembuatan untuk query function dan juga store procedure. Nah, kesulitan yang saya alami dalam pengerjaan tugas besar kali ini yang pertama adalah saya kesulitan dalam menentukan ERD dan juga proses bisnisnya. Saya melakukan wawancara terhadap kemahasiswaan dan juga keasramaan agar tidak terjadi miscommunication dan misinformation. Karena ternyata tidak semua sistem yang berada pada fitur keasramaan dan kemahasiswaan, tidak semua sistem itu keduanya itu include bekerja sama untuk tercapainya lah pekerjaan si sistemnya itu. Contohnya kayak izin bermalam dan absensi mahasiswa itu hanya keasramaan dan mahasiswa saja yang berada pada entitas tersebut, dan hanya dua ini saja yang dapat mengakses sistem tersebut. Nah, hal itu yang membuat saya bingung dan ragu, dan bahkan saya melakukan wawancara berulang kali terhadap keasramaan untuk melihat kepastiannya bagaimana. Contoh lainnya itu yang buat saya bingung itu adalah kayak poin pelanggaran. Jikalau lebih besar dari 15, maka yang megang itu nanti ya bakal kemahasiswaan. Kalau masih ringan-ringan di bawah 15 bakal dipegang sama keasramaan. Dan ternyata poin kebaikan ini dapat menutup si poin pelanggaran itu. Jadi berkuranglah sanksi dan poinnya. Dan poin kebaikan paling tinggi itu adalah poinnya cuma 3. Jadi itu yang membuat kayak bingung bagaimana agar proses bisnis dan IR ini tetap nyambung dan tidak rancu. Dan pembuatan subclass nih, contohnya kayak dosen itu kan harus 1 ya, cuman karena kayak di izin keluar tuh harus 2 kali. Jadi izin keluar tuh harus pertama katanya wajib di approve dulu sama si dosen wali, lalu
baru bisa di-approve sama dosen pengampu mata kuliah. Tadi awalnya mau buat satu, cuma cuman karena izin keluar ini memerlukan 2 kali approve dengan jenis dosen yang berbeda, maka akhirnya saya memutuskan untuk membuat subclass pada IRD-nya. Dan juga untuk mencari sebuah relationship-nya itu sih, membuat relationship-nya pada CDM-nya. Mengapa? Karena ketika membuat, kan kalau misalkan antar entitas tidak many to many, bakal nanti di CDM-PDM-nya itu bakal ada tabel baru kan, dan disitu harus dicantumkan juga relasinya. Nah, itu yang membuat saya kesulitan mencari relasi apa sih yang berhubungan dan cocok agar tidak rancu nih informasinya dari entitas ini ke relasi baru ini. Sekian. Oh iya, dan juga saran penyelenggaraan tugas untuk di tahun depan, menurut saya tugas seperti ini cukup menarik ya, dan cukup bagus juga untuk dilaksanakan tugas besar, karena perlu menganalisis banyak dan lebih dalam waktu juga yang cukup panjang. Menurut saya ini bagus untuk diselenggarakan tahun depan lagi, akan tetapi lebih baik jika yang kita analisis ini tidak hanya dari kampus kita saja, mungkin bisa dari luar. Dan juga mungkin masing-masing kelompoknya itu berbeda-beda. Contoh kalau kakak 23 kami, dia akan hanya menganalisis satu sistem, yakni KRS, semua kelompok KRS. Dan kami juga beberapa ada yang sama, fitur keasraman ada lebih dari 2 kelompok yang sama. Yang saya inginkan adalah masing-masing kelompok itu berbeda. Contohnya kelompok 1 nanti menganalisis database-nya si Tokopedia, kelompok 2 menganalisis database Shopee dan sebagainya. Itu yang saya inginkan dan saya sarankan untuk penyelenggaraan tugas tahun depan. Dan juga mungkin lebih baik diadakan dokumentasi pengerjaan, jadi agar lebih adil dalam memberikan penilaian terhadap masing-masing anggota. Karena mungkin saja ada anggota yang tidak bekerja atau kurang berperan dan kurang peduli dalam tugas besar basis data ini. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geralda Natali Gultom dengan NIM 12S24051 dari Program Studi Sistem Informasi, di mana kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai tabel fisik pada tugas besar basis data. Nah, apa sih tabel fisik itu? Jadi, tabel fisik adalah implementasi nyata dari tabel dalam basis data. Artinya, tabel fisik ini adalah bentuk akhir dari perancangan database yang akan digunakan nantinya untuk menyimpan data sesungguhnya di dalam sistem basis data, termasuk kayak nama tabelnya, nama kolomnya, tipe datanya, primary key-nya, foreign key-nya, dan juga constraint lainnya. Nah, langkah-langkah dalam membuat tabel fisiknya itu seperti ini. Kita itu yang pertama itu perlu untuk mengidentifikasi entitas dan atribut yang diperlukan. Ini semua diambil dari IRD, yaitu Entity Relationship Diagram, dan juga dari CDM dan PDM. Misalnya seperti entitas mahasiswa, dosen, absensi, dan izin. Contoh atribut dari mahasiswa ini sendiri kan ada NIM, nama, program studi. Nah, seperti di tabel mahasiswa ini ada NIM, nama, dan program studinya. Lalu setelah mengidentifikasi entitas dan atributnya, langkah keduanya yaitu menentukan kunci utama atau primary key-nya. Contohnya di tabel mahasiswa ini, primary key-nya adalah NIM yang di sebelah kiri ini. Lalu yang ketiga yaitu tentukan foreign key-nya atau FK-nya. Jadi foreign key ini gunanya adalah untuk menghubungkan antar tabel yang menggunakan foreign key dari tabel lainnya. Contohnya seperti tabel mahasiswa punya primary key ke tabel dosen yaitu NIM mahasiswanya. Lalu yang keempat yaitu tentukan tipe data dari tiap kolomnya. Misalnya varchar untuk teks, integer untuk angka, date untuk tanggal, dan lain-lain sebagainya. Lalu langkah selanjutnya itu adalah terapkan constraint tambahannya. Ini tuh sebenarnya opsional seperti not null dan lain sebagainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari tiap tabel.
di mana tabel pertama yang kita miliki di sini yaitu tabel 2.3.1 yaitu tabel mahasiswa. Di sini guna dari tabel mahasiswa itu untuk menyimpan data identitas dari si mahasiswanya. Di sini ada kolom-kolomnya yaitu kolom NIM, kolom nama, dan juga kolom program studi. Nah, di sini NIM-nya itu sebagai primary key-nya, yaitu kode unik dari tiap mahasiswa. Karena NIM itu adalah kode unik, jadi NIM itu bisa menentukan nama dan program studi dari si mahasiswa ini. Contohnya di sini 12S24025, yaitu Paula Gevriela Tambunan, dengan program studi Sistem Informasi, sampai ke 12S24035 Joshua Gabriel Putra dengan program studi Sistem Informasi. Lalu selanjutnya kita beralih ke tabel fisik dari keasramaan. Di sini ada ID keasramaan dan juga nama dari bapak dan ibu asramanya. Ini tuh diterapkan untuk di ITDAL sendiri. Jadi ini adalah ID keasramaannya. Lalu ini namanya yaitu Joshua Panggabean. Begitu juga dengan ibu Helen Junesi Tompul. Selanjutnya di sini ada tabel fisik untuk kemahasiswaan. Nah, di sini tabel 2.3.3, di sini ID kemahasiswaannya ada ini. Misalnya kita ambil 12 KH01, di mana nama kemahasiswaannya Yoke Aprilia Purba, lalu NIM-nya 12S24025. Nah, fungsi dari tabel kemahasiswaan ini yaitu untuk menyimpan data pengelola bidang kemahasiswaan. Nah, ini kolom ID kemahasiswaan ini sebagai primary key-nya, lalu nama kemahasiswaan, lalu ada NIM. Jadi NIM-nya di sini itu sebagai foreign key ke tabel mahasiswa yang tadi. Artinya bagian si NIM ini terhubung dengan data mahasiswa yang bertanggung jawab di sini. Selanjutnya kita masuk ke tabel fisik untuk tabel BAAK. Jadi di sini fungsi dari tabel BAAK ini untuk menyimpan data petugas akademik, yaitu staf dari BAAK itu sendiri. Di mana di sini ada kolom ID BAAK, yaitu sebagai primary key atau kunci utama di sini. Lalu di sini ada nama-nama dari staf dari BAAK sendiri. Selanjutnya di sini ada tabel fisik untuk dosen, all dosen. Nah, di sini ada ID dosennya yang menjadi primary key-nya. Lalu setelah itu ada nama, ID matkul, dan kode kelas. ID matkul ini adalah dari kode dari mata kuliah yang diambil. Lalu kode kelasnya itu adalah relasi ke kelas nantinya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat tabel fisik untuk absensi. Jadi di sini fungsi dari tabel absensi ini untuk mencatat absensi mahasiswa. Di sini ada kolom ID absensi sebagai primary key-nya, lalu ada NIM juga sebagai foreign key-nya, lalu ada ID keasramaan sebagai foreign key, dan ID dosen sebagai foreign key-nya. Di sini ada status, tanggal mulai, tanggal akhir, dan keterangan yang untuk menjelaskan dari si absensi atau kehadiran dari mahasiswa ini sendiri. Selanjutnya di sini ada tabel fisik untuk pengecekan absensi. Nah, tabel fisik untuk pengecekan absensi ini gunanya adalah untuk menyimpan data siapa yang mengecek absensinya. Jadi di sini ada ID dosen sebagai foreign key-nya dan ID absensi juga sebagai foreign key-nya. Lanjut, di sini ada tabel fisik untuk izin keluar. Jadi tabel fisik untuk izin keluar ini pada 2.3.9 di sini ada kolom ID underscore IK atau izin keluar, ada NIM, ada ID keasramaan, ada ID BAK, ada tanggal pengajuannya, ada tempat pengajuannya juga, rencana berangkat, rencana kembali, realisasi berangkat, realisasi kembali, dan status. Nah, di sini gunanya itu adalah untuk menyimpan data mahasiswa yang izin keluar. Jadi nanti kalau kita request izin keluar, nah yang diperlukan itu adalah ini. Jadi ini ID izin keluarnya, NIM dari mahasiswa itu contohnya 12S24025, lalu ID keasramaan dari si mahasiswa itu ada 12 KAS S01, lalu ID BAK-nya yang menyetujui si mahasiswa yang ini izin keluar ini ada 12 KH01, tanggal pengajuan yang diajukan mahasiswanya yaitu 3 Mei 2025, lalu ada tempat pengajuannya yaitu Lagu Boti, lalu dia memasukkan rencana berangkatnya pada 5 Mei 2025, rencana kembalinya pada 6 Mei 2025, dan realisasi berangkat dari si mahasiswa ini adalah tanggal 5 Mei 2025, dan realisasi kembalinya 5 Mei 2025. Lalu di sini akan muncul statusnya yaitu disetujui.
Nah, selanjutnya di sini ada tabel fisik untuk tabel poin pelanggaran. Jadi, tabel poin pelanggaran ini gunanya itu mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di sini ada kolom ID underscore poin, ID underscore keasramaan, ID underscore kemahasiswaan, NIM, skor, semester, grade, tanggal, deskripsi, poin, dan jenis pelanggarannya. Nah, di sini ID poin itu sebagai primary key-nya. Lalu ada ID keasramaan itu sebagai foreign key-nya dan ID kemahasiswaan sebagai foreign key juga. NIM di sini juga bersifat sebagai foreign key-nya. Nah, sementara skor, semester, grade, tanggal, deskripsi, poin, dan jenis pelanggaran itu sebagai bagian tambahan dari si tabel poin pelanggaran ini. Jadi kalau kita melakukan poin pelanggaran, di dalam poin pelanggaran itu ada ID poinnya, lalu ada ID keasramaan yang memberi poin kepada kita, lalu ada ID kemahasiswaan, NIM, dan sebagainya. Di sini contohnya untuk yang uh, yang bernim 12S24025, skor pelanggaran itu 1 pada semester 2, grade-nya 1, tanggal melakukan pelanggarannya itu 29 Februari 2025, deskripsinya tidak kurve dengan baik. Lalu poinnya diberikan 1, jenis pelanggarannya masuk ke pelanggaran ringan seperti itu. Lalu lanjut kita masuk ke tabel fisik untuk SKKM. Ini untuk syarat kelulusan ya. Jadi ini di sini ada beberapa kolom. Nah, di sini ada kolom NIM, kolom nama kegiatan, kolom semester, kolom indeks kegiatan, kolom indeks kredit, kolom keterangan, kolom tanggal mulai, tanggal selesai, status verifikasi, dan dokumen pendukungnya. Jadi di sini NIM itu bersifat sebagai foreign key-nya, lalu ada tambahannya seperti nama kegiatan, semester, dan lain sebagainya. Nah, kita beri satu contoh pada tabel SKKM ini, di mana mahasiswa dengan NIM 12S24025 ada nama kegiatan yang diikutinya yaitu PCA, Program Cinta Alma Mater, pada semester 1 dengan indeks kegiatannya yaitu 4. Lalu kreditnya di sini saya kosongkan. Lalu keterangannya juga saya kosongkan, tanggal mulainya itu 2 Agustus 2024, lalu tanggal selesainya itu 12 Agustus 2024. Nah, statusnya itu adalah verifier di sini jika sudah terverifikasi. Dokumen pendukungnya tidak ada. Nah, dalam membuat tabel fisik ini sendiri, kita hanya berpatokan kepada IRD, CDM, dan juga PDM. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tabel fisik. Sekian dan terima kasih. Saya akan membahas bagaimana proses normalisasi yang kami lakukan di kelompok ini, yang diawali dari UNF atau Unnormalized Form. Data awal yang didudukan dalam sistem ini masih dalam bentuk Unnormalized Form atau UNF. UNF merupakan bentuk dasar dalam pengembangan basis data, di mana semua disimpan dalam satu atau beberapa tabel tanpa adanya proses pemisahan berdasar entitas atau hubungan antar data. Seperti contoh, data SMC mahasiswa yang tersedia memuat atribut seperti NIM, ID keasramaan, dan NIDN. Dalam satu tabel, padahal secara logis masing-masing tersebut mempresentasikan entitas yang berbeda. Dalam kondisi ideal, informasi mahasiswa, keasramaan, dan dosen seharusnya disimpan dalam tabel yang terpisah dan terhubung melalui relasi yang sesuai. Ada juga seperti tabel poin pelanggaran yang menggabungkan data mahasiswa, keasramaan, dan kemahasiswaan sekaligus. Lalu tabel izin keluar dan izin bermalam mencampurkan informasi siswa, jadwal, status izin, keperluan, dan struktur tabel tanpa pemisahan relasi. Lalu tabel perbuatan baik yang mengandung informasi tentang kegiatan mahasiswa, semester, serta indeks kegiatan, tabel pengelompokan yang memadai. Dari maksudnya di sini, apalagi adanya juga ERD yang mencakup seperti ini di bagian dosen. Dosen di sini masih digabung seperti dosen makul digabung dengan dosen kelas. Jadi senarnya itu harus dipisah. Lalu
Tabel ini belum menunjukkan suatu NF karena belum dilakukan pemisahan entitas yang seharusnya berdiri sendiri, seperti dosen tadi, dan tabel perbuatan baik. Beberapa kolom berisi nilai majemuk atau informasi kompleks, masih ada data yang berulang tidak efisien dalam penyimpanannya. Lalu kita lanjutkan di 1NF. 1NF di sini sudah mulai dipisahkan seperti dosen dan kode kelasnya tadi. Saya akan jelaskan tentang 1NF-nya. First Normal Form atau 1NF merupakan tahap awal dalam proses normalisasi basis data. Pada tahap ini, struktur tabel diatur sedemikian rupa agar setiap kolom hanya menyimpan satu nilai atau disebut data atomik. Tidak diperbolehkan adanya kolom yang berisi tentang kumpulan nilai untuk multi value dalam seperti daftar atau array, serta tidak boleh ada kelompok berulang atau repeating groups dalam satu tabel. Penerapan 1NF bertujuan untuk mengurangi redundansi data dan menjaga integritas informasi dalam sistem basis data. Dalam proses perencanaan basis data ini, langkah-langkah menuju 1NF adalah memisahkan entitas utama dalam tabel-tabel tersendiri, seperti entitas mahasiswa, keasramaan, dosen, kegiatan mahasiswaan ditempatkan dalam tabel yang berbeda. Dan itu sudah dipenuhi dalam tabel 1NF. Ini sebenarnya dihapus tabelnya, tidak ada ini matkul di sini karena tabel dosen hanya menyimpan nama dan dosen. Lalu selain itu seluruh data dipecah sedemikian rupa agar tidak ada kolom yang menyimpan dalam satu nilai. Contohnya apabila seorang mahasiswa memiliki lebih dari satu izin malam, maka disimpan sebagai baris tersendiri. Dan itu sudah dilakukan di dalam sistem kami ini. Seperti ini. Dia akan menyimpan apa namanya itu, sebuah baris baru dengan ID yang baru jika membuat izin bermalam yang baru. Lalu di 3NF, di 2NF, setelah memastikan kita bahwa basis data ini sudah memenuhi kriteria 1NF, maka selanjutnya akan diterapkan 2NF. Tujuan dari 2NF adalah untuk menghilangkan ketergantungan parsial, yaitu karena atribut kunci hanya bergantung pada sebagai primary key, bukan bukan pada keseluruhan primary key. Untuk itu 2NF hanya relevan untuk tabel yang memiliki composite key atau kunci gabungan. Apabila sebuah tabel memiliki satu atribut sebagai primary key, maka tabel tersebut telah memenuhi 2NF selama sudah dibentuk dalam 1NF. Dalam implementasi kami yang untuk 2NF-nya, ini untuk 2NF-nya, kami sudah membuat informasi seperti ID point itu sebagai primary key dan menyertakan NIM sebagai foreign key untuk menunjukkan mahasiswa yang terlihat. Semua atribut non kunci seperti score dan grade itu bergantung penuh pada primary key tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada atribut yang hanya bergantung pada sebagian dari kunci. Jadi, syarat dari 2NF dari tabel kami ini sudah dipenuhi. Ini seperti ini. Ada PK-nya yang mengandung tentang ini keperluan tanggal perginya. Lalu kita akan lanjut ke 3NF. Proses 3NF kami sudah ada pada 2NF karena
apa isi dari 3NF sudah dipenuhi oleh 2NF kami. Saya akan jelaskan. Setelah proses normalisasi dilakukan hingga bentuk 2NF, selanjutnya untuk mengevaluasi struktur yang ada di 3NF, apakah sudah memenuhi syarat atau enggak gitu. Bentuk normal ketiga merupakan bentuk normal yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif dalam tabel. Artinya, setiap atribut non-kunci harus bergantung secara langsung pada kunci utama, dan tidak boleh terdapat ketergantungan antara semua atribut non-kunci. Dalam tabel yang sudah dinormalisasi seperti mahasiswa, keasramaan, BAAK, dosen, absen, pelanggaran, perbuatan baik, izin keluar, izin bermalam, telah dianalisis. Hasilnya telah menunjukkan bahwa sebuah atribut non-kunci pada setiap tabel telah bergantung sepenuhnya dan secara langsung terhadap kunci utama dalam tabel tersebut. Tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya, sehingga tidak ada ketergantungan transitif pada tabel data ini. Karena PK-nya ini sudah bergantung pada ini semua sudah bergantung pada PK-nya gitu. Dan demikianlah penjelasan saya tentang normalisasi. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan saya Artadi Besrigar dengan NIM 12S24010 Program Studi Sistem Informasi. Saya dari kelompok 1 untuk proyek mata kuliah basis data. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai proses pembuatan database, tabel, serta insert data yang telah kami lakukan. Lalu nanti saya akan menunjukkan SQL syntax dan data kami yang tersimpan, dan juga menjelaskan mengenai basic SQL yang telah kami gunakan. Baiklah, langsung saja. Untuk proses pembuatan database, tabel, serta insert data yang telah kami lakukan, kami membuat database untuk sistem pengelolaan data mahasiswa ITEDAL dalam sistem CIS atau Campus Information System. Database ini mencakup berbagai fitur seperti absensi mahasiswa, izin bermalam, izin keluar, poin pelanggaran, dan SKKM. Untuk masing-masing fitur ini, kami membuat tabel yang sesuai. Contoh tabel-tabel yang telah kami buat, yaitu mahasiswa, keasramaan, kemahasiswaan, BAK, dosen, absensi, izin keluar, izin bermalam, poin pelanggaran, dan SKKM. Dari tabel-tabel ini dibuat menggunakan perintah create table dengan tipe data yang disesuaikan dengan informasi masing-masing atribut seperti varchar, integer, date, dan lain-lain. Untuk proses insert data, setelah kami membuat tabel, kami memasukkan data menggunakan perintah insert into. Data yang dimasukkan diambil dari data asli project. Misalnya contoh pada tabel mahasiswa, di sini create table mahasiswa, NIM, ID keasramaan, nama varchar, program studi, dan juga untuk insert datanya yang ini. Di sini terdapat NIM, ID keasramaan, nama, dan program studi. Ini data-data yang kami masukkan. Baiklah, untuk 5 query yang kami implementasikan dalam proyek kami ini. Yang pertama itu untuk select. Mungkin kita bisa langsung lihat dari sini. Nah, untuk select yang ini, select from mahasiswa. Fungsi select ini itu untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa. Jadi nanti setelah kita buat query ini, lalu kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya, update. Kita bisa lihat pada gambar yang 39. Di sini ada update absensi, set status sama dengan izin, keterangan kegiatan lomba, di mana ID absensi ABS 001. Nah, ini maksudnya untuk ID absensi ABS 001, kita ubah status absensinya menjadi izin dengan keterangan kegiatan lomba. Lalu, seperti kita
pakai query yang sebelumnya, yaitu select bintang from absensi untuk menampilkannya. Nah, jadi apa gunanya update ini? Query update ini digunakan untuk mengubah status absensi, sehingga contoh yang seperti tadi, jadi dia mengubah status sebelumnya menjadi status izin dengan keterangan kegiatan lomba. Lalu yang selanjutnya, kami menggunakan aggregate function. Mungkin dapat kita lihat pada di sini. Jadi aggregate function seperti count dan sum itu digunakan untuk merekap data absensi atau SKKM. Lalu selanjutnya untuk select from SKKM where document underscore pendukung is null. Nah, untuk is null, query ini sangat logis digunakan untuk mengecek data SKKM yang tidak lengkap dokumennya. Lalu selanjutnya untuk select name from mahasiswa, union select nama from keasramaan. Ini bisa digunakan untuk membuat view gabungan dengan nama-nama entitas. Ini contoh penting query union yang sesuai dengan struktur data dan relasi entitas yang digunakan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai proses pembuatan database, tabel, serta insert data yang telah kami lakukan, dan juga tadi sintaks dan data, saya sudah menunjukkannya, dan 5 query yang telah kami pakai pada project kali ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Paula Gefrela Tembunan dengan NIM 12S24025 dari kelompok 1 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana query multiple tables dilakukan, baik menggunakan nested subqueries dan join table. Nah, sesuai dengan permintaan kriteria video, kami harus melampirkan minimal 5 query. Query pertama adalah select mNIM, mnama, status, tanggal mulai, nama sebagai nama dosen dari kolom absensi, dan join mahasiswa di mana NIM sama dengan NIM dan all dosen di mana ID dosen sama dengan ID dosen. Tujuan dari query ini adalah menampilkan status absensi mahasiswa yang lengkap dengan nama dosen pengampunya. Di mana query ini akan menggabungkan tabel absensi mahasiswa dan all dosen. Tujuannya untuk menampilkan informasi kehadiran mahasiswa yang mencakup NIM, nama, status absensi, tanggal awal absensi, dan nama dosen yang mengajar pada kelas tersebut. Query ini berguna bagi dosen untuk mengecek riwayat absensi mahasiswa sekaligus mengetahui dosen pengampu terkait. Kemudian ada query yang kedua, yaitu select nama dari mahasiswa, di mana NIM, pilih NIM dari poin pelanggaran dan skor lebih dari 1. Query ini menampilkan nama mahasiswa yang pernah melakukan pelanggaran dengan skor lebih dari 1. Mengandung subquery pada klausa where untuk memfilter NIM dari tabel poin pelanggaran, cocok untuk kebutuhan monitoring perilaku mahasiswa yang bisa digunakan oleh pihak keasramaan maupun kemahasiswaan. Lalu ada query yang ketiga, di mana di sini adalah query IK, di mana query ini menampilkan data izin keluar mahasiswa yang statusnya telah disetujui, di mana IK status sama dengan disetujui. Query ini menggabungkan izin keluar dan mahasiswa untuk memperoleh data lengkap. Query ini berguna untuk bagian BAHK untuk memantau siapa saja mahasiswa yang telah diberikan izin keluar untuk keluar dari kampus secara resmi. Kemudian untuk query yang keempat, yang menampilkan status aktif mahasiswa yang aktif baik dalam kegiatan non-akademik atau kita sebut sebagai SKKM. Subquery yang digunakan untuk memilih NIM dari tabel SKKM. Kemudian ini memberikan gambaran keaktifan mahasiswa secara akademik dan non-akademik yang membantu mengevaluasi kedua bidang tersebut. Dan query yang terakhir
adalah query yang menampilkan daftar mahasiswa beserta nama dosen yang melakukan pengecekan absensinya. Query ini melibatkan 4 tabel, yakni pengecekan absensi, mahasiswa, dan all dosen. Query ini bermanfaat untuk memudahkan dosen dalam mengecek beserta mencatat pertanggungjawaban terhadap pengawasan dosen. Lalu untuk kriteria yang selanjutnya bagi implementasi, yakni menampilkan view dari semua query yang sudah kami buat. Ini adalah bagian creating view yang telah kami buat. Yang pertama di sini kami sudah membuat view untuk mahasiswa, di mana query sintaks query yang kami gunakan create view, nama view yang akan dibuat, select, atributnya ada name, nama, ID keasraman, program studi dari tabel mahasiswa. Lalu kemudian select bintang from view mahasiswa lengkap atau nama dari view-nya. Kemudian saat kita akan merunkan create view ini, maka akan muncul semua view-nya seperti yang diminta, ada name, nama, ID keasramaan, dan program studi. Lalu selanjutnya adalah create view untuk keasramaan. Sama query-nya seperti yang di atas, create view, nama view, select, atribut, kemudian select from. Ini adalah hasil yang akan dikeluarkan. Kemudian untuk create view BAAK, create view, nama view BAAK, select, atribut ID BAAK, nama BAAK dari tabel BAAK. Kemudian select from view BAAK. Ini adalah hasil keluaran akan ditampilkan ketika kita mencoba mengeksekut query ini. Di mana sini ada ID BAK dengan nama BAK-nya. Kemudian itu juga berlaku untuk view all dosen. Ada IDN, nama dosen, ID matkul, dan kode kelas yang diambil dari all dosen, tabel all dosen. Yang nantinya akan ditampilkan keluarannya sebagai berikut, di mana ada 0110049302 sebagai NIDN untuk dosen yang bernama Pak Jaya Santoso SSI MSI dengan kode matkulnya MAS 1201 dan kode kelasnya 11 SI2. Hal itu juga berlaku untuk dosen pengampu yang bernama Ibu Junita Amalia SPD MSI. Kemudian ini adalah create view untuk absensi dan output atau keluaran yang dihasilkan sebagai berikut. Kemudian ada query create view untuk pengecekan absensi. Yang membedakan dengan create view absensi, bahwa tadi di absensi kita tidak ada nama dosen pengampu, ID absensinya juga tidak ada. Lalu ini adalah create view untuk izin bermalam dengan keluaran yang seperti berikut. Begitu juga dengan untuk izin keluar. Berikut adalah tampilan output dari izin keluar. Lalu ada poin pelanggaran, di mana di sini juga ada ID poin, NIM, mahasiswa, ID keasraman, ID kemahasiswaan, semester, grade, tanggal, jenis pelanggaran, deskripsi, skor, dan poin pelanggaran. Lalu ada view untuk SKKM. Create view, nama view yang akan kita buat, select, atribut ID SKKM, NIM, nama kegiatan, semester, kredit, dan status verifikasi. Dari SKKM, go select from nama view yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu view SKKM summary.
Maka hasil yang akan muncul adalah sebagai berikut, di mana ada ID SKKM, yakni 10SK001 dengan NIM 12S24010 dengan nama kegiatan panitia PCA pada semester 3 dengan kredit 3, status verifikasi ada yang menunggu, disetujui, dan menunggu. Nah, selanjutnya adalah manfaat pengimplementasian function dan store procedure dalam proyek kami. Dalam proyek ini, penggunaan function dan store procedure memberikan manfaat besar, yakni automasi dan efisiensi, di mana automasi dan efisiensi ini memudahkan pengolahan data tanpa menulis query yang berulang. Seperti berikut. Lalu, store procedure dan function ini juga mengurangi duplikasi kode. Fungsi seperti total kredit dan menghitung jumlah SKKM dapat digabungkan dengan satu panggilan saja. Lalu pengelolaan izin dan absensi lebih tertata, di mana SP tanpa absensi, SP riwayat izin keluar, dan SP mahasiswa baik keasramaan mempermudah kami untuk memproses data mahasiswa. Lalu validasi status akademik, yakni cek status mahasiswa, di mana sistem ini bisa otomatis mengecek apakah mahasiswa tersebut aktif, memiliki pelanggaran, atau sudah menyelesaikan suatu kegiatan. Nah, hal ini juga menjawab untuk kriteria yang terakhir untuk bagian implementasi, yakni menampilkan hasil eksekusi dari function dan store prosedur yang telah kami buat. Untuk store prosedur sendiri, query-nya yakni create procedure, nama dari SP yang kita buat yakni tambah absensi. Kemudian ada parameternya, yakni ada ID, NIM, ID keasramaan, NIDN, status, tanggal mulai, tanggal akhir, dan keterangan. As begin, insert into absensi yang berisikan ID absensi, NIM, ID keasramaan, NIDN, status, tanggal mulai, tanggal akhir, dan keterangan dengan values-nya yakni parameter seperti yang di atas, lalu N. Maka store procedure sudah dibuat. Lalu kita ingin execute tambah absensi, di mana kita memberikan value untuk setiap parameternya. Maka akan muncul keluaran seperti berikut, di mana ID absensinya ABS 001 dengan NIM 10, ID keasramaannya 11-2P1 24010 dan NIDN dengan statusnya izin, di mana di sini ada tanggal dan juga ada jamnya, lalu tanggal berakhir, begitu juga dengan waktu berakhir. Lalu untuk keterangan kegiatan lomba. Begitu pula dengan pembuatan store procedure untuk riwayat izin keluar. Dengan parameter NIM, as begin, select dari izin keluar, di mana NIM sama dengan NIM, order by tanggal pengajuan. Lalu kita execute get riwayat izin keluar, di mana value dari NIM kita gantikan dengan NIM 25. Maka di sini akan muncul mahasiswa dengan NIM 25, tanggal dia mengajukan, tempat dia akan melakukan izin keluar, lalu kapan dia akan pergi dan kapan dia akan kembali, realisasi waktunya, waktu kepergian dan realisasi waktu kembali. Begitu juga dengan update status SKKM untuk create prosedurnya, parameter as begin, kita mengupdate SKKM, di mana status verifikasi akan terverifikasi dan ID SKKM sama dengan ID SKKM.
kemudian kita execute, di mana parameter ID SKKM value-nya kita masukkan SKKM 001 dengan statusnya itu sudah disetujui. Lalu komennya akan berhasil dan ini adalah hasil dari execute-nya. Lalu untuk function hampir sama dengan store procedure, namun di sini ada create function, nama fungsinya, kemudian ada parameternya yang di dalam kurung, kemudian returns tipe data yang dapat menampung parameter ini, kemudian sbgain, lalu kita masukkan semua parameternya. Terus lalu kita ambil dari mana parameter-parameter ini, lalu kita berikan suatu kondisi di mana jika NIM sama dengan NIM dan status verif sama dengan terverifikasi, maka dia akan menghasilkan total credit 0. Namun di sini karena kita ganti parameternya sendiri, untuk total SKKM-nya adalah dengan NIM 26, maka dia akan menghasilkan total kreditnya adalah 2. Lalu ada create function untuk cek status mahasiswa, sama seperti tadi masukkan parameter NIM dengan tipe data varchar sebanyak 15. Lalu kita akan mengembalikan varchar 15 yang dapat menampung NIM ini. Lalu sbgain kita declare status top 1 status sama dengan status dari tabel absensi, di mana kondisi NIM sama dengan NIM order by tanggal mulai. Kita akan mengembalikan is null di mana status tidak diketahui. Lalu di sini kita akan mengganti cek status mahasiswa atau NIM-nya ini dengan NIM 37. Maka status mahasiswa yang keluar adalah hadir. Lalu untuk function yang terakhir adalah total hari izin keluar. Sama seperti tadi, parameter NIM, varchar 15, returns integer, sbgain, declare total hari dalam tipe data integer, select total hari, sama dengan sum date, if day, rencana berangkat, rencana kembali, dari tabel izin keluar di mana NIM sama dengan NIM dan status sama dengan menunggu, akan mengembalikan is null di mana total hari 0. Di sini total hari izin keluar kita gantikan dengan NIM 10, maka output yang dihasilkan total hari izinnya sama dengan 2. Demikian presentasi saya mengenai implementasi.